Dan ini banyak berinvestasi di dua hal kalau kami melihat. Satu di stainless steel, kedua di EV battery, di electric vehicle battery. Sekarang di Indonesia kita sudah ada the whole ecosystem of EV battery, di kita sudah ada. Dari miningnya sampai kepada sel baterainya, battery pack, dan juga sampai recycle battery, itu kita sudah ada. Dan kita akan terus mendorong hilirisasi di bidang lain seperti di bidang rumput laut, seaweed, yang dimana kita juga nomor 2 penghasil seaweed terbesar di dunia. Kemudian juga dengan kelapa, kita akan menggiatkan hilirisasi di bidang kelapa, dan alhamdulillah kita sudah berhasil baru saja juga mengkonfirmasi akan terjadi hilirisasi kelapa yang cukup signifikan, sehingga kesejahteraan dari para petani kelapa juga akan meningkat karena udah ada off taker yang jelas dari pengelolaan yang lebih panjang mengenai kelapa ini. Jadi kelapa pun kita nomor 1 atau nomor 2 terbesar penghasil kelapa di dunia. Itu salah satu hilirisasi karena kita sudah ada roadmap-nya tentang hilirisasi. IAS kita udah ada yang kita buat dan sampai dengan tahun 2040. Ternyata ada ini ya, saya ngeliat. Ini salah satunya saja secara garis besarnya kalau kita lihat memang rata-rata kita mempunyai competitive advantage in term of reserve-nya, di term of reserve-nya yang kita akan coba jalankan ke depannya, tapi tentunya kita akan menjalankan ini dengan sangat hati-hati, dengan analisa yang baik dan benar, sehingga apa yang kita lakukan bisa mencapai pertumbuhan yang optimal dan juga baik. Ya, di lain itu tentunya potensi yang besar dari investasi adalah di renewable energy. Saya sering sampaikan ini karena appetite-nya juga sangat tinggi. Kita mempunyai potensi up sampai 3.700 gigawatt, tetapi yang baru install kapasitasnya yang ada sekarang baru 15,1 gigawatt atau kurang dari 1%. Memang kebanyakan di solar, tapi kita punya potensi juga di hydro, di angin, tenaga angin, di geothermal dan yang lain-lain. Nah, termasuk yang kita baru launch kebetulan oleh Danantara. Jadi saya kan role-nya ada 2 nih, leading Danantara dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, itu mengenai waste to energy. Kita udah launching, ternyata minatnya sangat luar biasa. Saya dilaporkan ada 107 yang mendaftar, 53 dari dalam negeri, 54 dari luar negeri untuk waste to energy rencananya di 33 titik, tetapi rencana awal akan kita launching di 10 titik terlebih dahulu, karena itu sudah sesuai analisa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga oleh Danantara itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita lihat investasi ini alhamdulillah di dalam semester pertama 2025 pun kita mencapai realisasi investasi sesuai dengan target kita. Di tahun semester pertama 2025 adalah 942,9 triliun atau naik 13,6% year on year, dan ini align dengan target kita pada sampai akhir tahun. Insya Allah besok mungkin kita akan paparkan target di dalam semester ketiga, dan alhamdulillah target juga tercapai. Nanti kita lebih paparkan secara detail atau secara lanjut itu besok. Dan dari itu semua memang kontribusi dari luar Jawa justru lebih besar, kurang lebih 55%, dari Jawa itu kurang lebih 45%. Tapi itu adalah target yang memang dicanangkan oleh Bappenas ke kami, tetapi kita mempunyai keyakinan investasi dari kontribusi dari investasi itu insya Allah bisa kami capai dalam rangka pertumbuhan 8% gitu. Jadi kami sangat meyakini juga, apalagi dengan adanya mungkin tadi sudah disampaikan terlebih dahulu ya oleh CIO kami Pak Pandu, tetapi dengan ada Danantara ini juga justru begitu saya bicara dengan para potensial investor baik dalam maupun luar negeri pada saat kita berkunjung, itu memberikan keyakinan dan confidence kepada para investor luar negeri untuk investasi di Indonesia. Kenapa? Karena saya bilang kepada mereka sekarang, kita Danantara bisa berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Kita tidak harus mayoritas, kita bisa minoritas, tapi kita sama-sama investasi. It give a confidence bahwa kalau dari negara aja ikut berani, berarti mereka akan memastikan bahwa
program ini, proyek ini akan berjaya dengan baik, dengan cepat, dan tentunya akan menghasilkan return yang baik juga. Jadi itu memberikan confidence kepada para investor dengan kehadiran, dengan keberadaan Danantara yang memang kita mempunyai kekuatan untuk melakukan investasi yang mungkin dulu sebelum Danantara itu hal yang positif ini belum bisa dilaksanakan. Jadi ini juga suatu hal yang sangat positif, yang sangat baik dengan keberadaan Danantara, dan mungkin saya tidak go into details. Selamat datang Menteri UMKM Bapak Maman atas kehadirannya. Sebetulnya saya dikasih tahu bicara 15 menit, saya lihat sudah 15 menit nih sekarang. Tetapi yang kembali lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin saya bicara tadi waste to energy a little bit untuk kasih gambaran saja bahwa waste to energy sudah kita launching pertama di 10 daerah. Dan diharapkan ini dalam waktu 2 tahun sudah berdiri secara lengkap untuk di beberapa titik atau di 10 kota yang akan kita segera mulai, karena sampah di kita ini kurang lebih sampai 35 juta ton per tahunnya. Nah ini tentu harus kita lakukan suatu upaya yang positif yang juga memberikan asas yang manfaat yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan mungkin yang terakhir yang kita sampaikan bahwa di Danantara kita juga mendapatkan pengakuan yang sangat baik. Kita sudah masuk menjadi anggota International Sovereign Wealth Fund Forum. Danantara pun kita sudah melakukan rating terhadap Danantara. Baik di Pevindo kita melakukan AAA, baik di Fitch kita mendapatkan AAA. Jadi itu adalah rating tertinggi yang pernah didapatkan oleh suatu institusi atau perusahaan. Karena dari awal saya selalu sampaikan kepada tim di Danantara bahwa kita harus melakukan semuanya itu secara baik, good governance, transparansi dan akuntabilitas, dan juga integritas yang baik dan benar. Jadi dengan fondasi yang kuat, insya Allah Danantara bisa berjalan dengan baik ke depannya, Dan dalam hal ini kita pun di dalam Badan Usaha milik negara kita juga memberikan program magang dan juga talenta muda Danantara yang kita memberikan kesempatan lebih besar agar mereka bisa berpartisipasi dalam BUMN dan juga dalam rangka pengembangan dari human capital kita. Karena kami di Danantara selalu meyakini dan juga Kementerian Investasi bahwa perekonomian Indonesia akan bertumbuh secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan mencapai 8% apabila manusianya ikut tumbuh bersama-sama dengan kita. Tumbuh dalam arti kata yang luas, tumbuh dalam arti kata wawasan, tumbuh dalam arti kata pemahaman, dan tumbuh dalam arti kata pengertian yang luas yang dimana mereka bisa siap menghadapi tantangan global baik secara geopolitik, secara geoekonomi, sehingga Indonesia selalu bisa menavigasi semua hal itu dengan baik dan benar, dan target dari yang dicanangkan oleh Bapak Presiden 8% adalah target yang achievable apabila kita semua bekerja bersama-sama, apabila kita bersinergi dan berkolaborasi, insya Allah target itu bisa kita capai sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.